Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Yasin, NIM 1831041065, kelas PJKRC 2018. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu materinya mengenai olahraga dan kebudayaan dalam mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Materi pertama yaitu apa itu olahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan jasmani yang dilandasi semangat untuk melelahkan diri sendiri maupun orang lain, yang dilaksanakan secara kesatria, hingga olahraga merupakan sarana menuju peningkatan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia. Apa itu olahraga dalam kebudayaan? Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal ada 8 pranata atau institusi yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata itu adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan juga rekreasi, serta pranata somatik. Nah, di sini telah terpampang macam-macam pranata, ada 8. Selanjutnya, olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan religi, dan juga pranata somatik. Pertama, pranata estetik dan religi. Apa itu pranata estetik dan religi? Pranata estetik dan religi adalah pranata yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan menyatakan keindahan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, pranata somatik. Yang dimaksud dengan pranata somatik adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan jasmania manusia demi kenyamanan hidupnya. Makna dalam kebudayaan secara garis besar ada 2, yaitu bersifat sakral dan juga yang kedua bersifat propan. Beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau kekuatan nenek moyang ataupun dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang ataupun golongan di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan atau rekreasi. Yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah atau dengan kata lain sebagai mata pencarian. Makna olahraga dalam kebudayaan menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomenal kebudayaan dapat digunakan yaitu pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau sinyal yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sinyal dengan referen itu akan melahirkan 3 sifat, yaitu yang pertama, apabila sifat natural akan melahirkan tanda indeks.
Yang kedua, jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Yang ketiga, apabila bersifat arbitrary, melahirkan tanda simbol. Bagan triad menurut Peirce yaitu semiotika radiatik expressis menjelaskan bahwa dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda atau sinyal yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan artinya yang ada di balik tersebut. Tanda itu mengacu pada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan interpretan atau interpretan yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima tanda menerima tanda sinyal, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Dalam olahraga, sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pertama untuk keperluan sendiri, yang kedua untuk diperlombakan, dan yang ketiga untuk dipertandingkan. Olahraga yang untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka dari sesukanya dari orang yang melakukan olahraga tersebut. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan tersebut. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan. Pastinya akan melibatkan orang lain ataupun sekelompok olahragawan lainnya, sehingga ada lawan dalam berlomba. Begitupun dengan dipertandingkan, harus memiliki lawan untuk melakukan pertandingan tersebut. Bagan makna dari olahraga perlombaan. Di sini dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, memang yang dicari adalah yang terbaik dari segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen yang mencari yang terbaik adalah tujuan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang berbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik daripada pesaingnya ataupun lawannya. Pada dalam ini, interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan. Perlombaan secara pencarian tanpa gangguan lawan ini melainkan adalah upaya sendiri untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya bagan yang ketiga, bagan makna olahraga pertandingan. Di sini dijelaskan bahwa sama halnya dengan olahraga perlombaan, olahraga pertandingan dianggap sebagai tanda atau sinyal yang mengacu pada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan atau dua pihak yang bertanding. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawannya.
Secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu pada beberapa referensinya. Olahraga secara mendasar dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi atau pengisian waktu luang. Namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh itu merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri ataupun kelompok untuk lebih baik daripada kelompok yang lain. Selanjutnya, makna olahraga dalam kebudayaan. Pada bagian ini terdapat dua teriak versi untuk memaknai olahraga. Jika olahraga itu dilakukan secara hiburan, maka referensinya adalah rekreasi atau pengisian waktu. Tetapi lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau dengan kata lain prestasi yang akan dicapai. Selanjutnya, museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum yang lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun juga harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut adalah mengoleksi prestasi dan kebudayaan atau kebanggaan, kedua mengoleksi semangat untuk berolahraga, yang ketiga mengkoleksi untuk terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Ini merupakan pendapat dari Munandar 2012-15. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tersebut mampu ditumbuhkan sebagaimana telah dicontohkan oleh olahragawan kita yang terdahulu yang pernah berprestasi di bidangnya masing-masing. Seperti yang saya masukkan di sini, contohnya ada beberapa legenda-legenda olahraga Indonesia. Setelah melakukan penafsiran makna secara bertingkat tersebut, lalu apa makna sebenarnya dari kehadiran museum olahraga di tengah masyarakat dewasa ini? Pemberian maknanya adalah dengan cara memberikan tanda pertama atau dengan cara membaca tanda pertama, yaitu Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan akhirnya, yaitu kejayaan bangsa. Jadi museum olahraga tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di dalam bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sejarah dari Museum Olahraga Nasional. Tentunya simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga dalam museum tersebut mampu menyempurnakan diri dengan berbagai penataan, tidak hanya penataan fisik museum yang berupa gedung, tata pamer, dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pamerannya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.